Perkenalkan, nama saya Agnes Kastri Yermianu Batunis, NIM 20030200060, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar sosiologi. Demikian pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengantar sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala sosial dengan gejala non-sosial. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Werber dan Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Klukon dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, bahasa, lisan maupun tulisan, kesenian, seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, sistem pengetahuan religi, sistem kepercayaan, dan agama. Kebudayaan terkait dengan hubungan antar manusia. Kebudayaan merupakan design for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian. Baik buruk, benar salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah. Boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan. Selamatan, upacara, dan ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksaan terhadap para anggota masyarakat, kebiasaan Folkways, cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang, contohnya berjabat tangan, cara makan, tata kelakuan, gagasan yang kuat tentang salah dan benar, yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain, contohnya tabu, orang Banyumas tidak boleh bepergian pada hari Sabtu Pahing. Lanjutan, lembaga sosial. Social institution, sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya, lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hukum, tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas, contohnya KUHP, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak. Nilai gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti, contohnya nilai tentang virginitas perempuan. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut disebut modal. Personality, sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut.
kebudayaan modal, misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang. Sementara orang Batak, kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan. Kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita. Relativisme kebudayaan contohnya, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa manusia tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga dan tidak berharga. Contohnya menyebut diri sebagai orang terpilih, ras unggul, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, dan terbelakang. Xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, gagasan, produk, gaya sendiri dianggap inferior. Contohnya, McDonald's lebih prestisius dibanding Bok Berek. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dan kehidupan. Sosialisasi menurut Peter L. Berger berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri. Manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Tahap-tahapnya. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga, merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Tahap bermain, teman bermain, agen sosialisasi pada tahap permainan sekolah media massa, saat ini terutama televisi, sebagai the first God atau the first evil. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilah menjadi sosialisasi premier. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder, proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi sekunder, salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah persosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam sosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi individu diberi
suatu diri yang baru terjadi dalam total institution seperti penjara, rumah sakit jiwa. Sosialisasi sekunder. Bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah anticipatory socialization, yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peranan baru. Contohnya Akmil, West Point. Pola-pola sosialisasi. Jagger memilahnya menjadi repressive socialization, menekankan penggunaan hukum terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal, dan berisi perintah, tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai signifikan other. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor meliputi imitasi, peniruan, sugesti, pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi, kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. Ada kontak sosial dan ada komunikasi. Bentuk interaksi sosial. Gilin dan Gilin memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Kimball Young membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian, kerjasama yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang, perorangan, atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain, yang pertama, mengurangi pertentangan, yang kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, yang ketiga, memungkinkan kerjasama, yang keempat, mengupayakan peleburan antar kelompok sosial yang berbeda. Bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, paksaan, yang kedua, kompromi, yang ketiga, pihak ketiga, yang keempat, penengah, yang kelima, persetujuan, yang keenam, toleransi, yang ketujuh, kemacetan, dan yang kedelapan, peradilan. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Demikian dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.